Terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli lahan kebun sawit seluas 12 hektar dengan 3 orang tersangka, yakni Martunus, Oyong dan Abu Nawar yang saat ini masih ditahan di rutan Polres Kampar. Emil Salim Associate Law Office, kuasa hukum dari 3 orang tersangka tersebut menggelar konferensi pers di salah satu kafe Bangkinang Kota, yang dihadiri langsung oleh beberapa orang pihak keluarga tersangka. Sabtu, 24 Agustus 2024. Emil Salim, SHMH. Kami mengundang para wartawan dalam konferensi pers ini karena banyaknya berita dan informasi yang beredar terkait dengan perkara laporan No. 247 tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023. Dalam hal ini mencatut nama Abu Nawar, Martunus dan Oyong. Jadi perkara ini perlu kami jelaskan kronologisnya terkait dengan sengketa lahan tanah atau jual beli tanah, ujarnya. Bapak-bapak yang hari ini memang sengaja kami undang untuk konferensi pers karena banyaknya berita dan informasi yang beredar terkait dengan perkara laporan 247 tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dalam hal ini mencatut nama Abu Nawar klien kami dan juga si Martunus dan juga Oyong. Nah, jadi perkara ini perlu kami jelaskan kronologisnya ini adalah terkait dengan sengketa lahan tanah, jual beli tanah. Jadi yang punya tanah ini dulu adanya Insinyur Yadi Effendi pada tahun 2007 sudah ditanam sawit oleh yang bersangkutan. Kemudian pada tahun 2012 dijuallah kepada Oyong dan kawan-kawan. Dan setelah itu dijual lagi oleh yang bersangkutan kepada Abu Nawar pada tahun 2021. Nah, kemudian pada tahun 2021 tanah tersebut dijual kepada Musa dan Kemijan pelapor. Nah, dalam proses berjalan, lahan ini sudah dikuasai oleh pelapor Misa dan Kemijan ini selama 3 bulan, lalu lahan ini diserobot oleh pihak lain dengan inisial HB. Ya, yang menyerobot ini sampai hari ini setelah kami cek tidak memiliki surat sama sekali. Tidak ada SKT maupun SKGR. Jadi pemilik sah lahan ini adalah Abu Nawar dan kawan-kawan termasuk Oyong karena ada sertifikatnya. Sertifikat aslinya ada kita punya. Oke. Jadi itu terkait dengan duduk perkara. Jadi ini terkait dengan laporan polisinya. Ini juga saya menyayangkan ada proses yang lebih jauh yang dilakukan oleh Polres Kampar, terutama itu terkait dengan masalah penahanan yang bersangkutan yang sampai hari ini. Ya. Yang pertama ini yang perlu saya jelaskan di sini bahwa perkara yang bersangkutan itu saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Bangkinang. Itu ada perkara perdata, perkara nomor 70 2024 tanggal 19 Juli 2024. Sekarang sedang berproses. Siapa pihak-pihaknya termasuklah yang melaporkan sebagai pihak dan juga Abu Nawar, Oyong, Martunus dan kawan-kawan, dan juga di situ masuk juga yang menyerobot HB. Jadi ini sudah dalam proses persidangan. Nah, sesuai dengan peraturan Kapolri itu ada telegram Kapolri yang namanya perkara yang sedang diproses di pengadilan itu ada telegram Kapolri yang menjadi rujukan bagi instansi bagi penyidik yang dalam perkara ini, bukan keseluruhan ya, ini saya hanya bicara penyidik dalam perkara ini yang dalam hal ini di Polres Kampar itu ada telegram Kapolri yang tanggal 13 bulan Desember 2021 yang itu ada poin 6 menyatakan kalau memang itu para pihak terkait dengan perkara harda atau pertanahan sedang dalam proses lidik, lalu objek perkaranya sedang diproses di pengadilan ataupun para pihaknya sedang berperkara di pengadilan, maka terhadap perkara tersebut harus ditangguhkan. Nah, jadi ini ada penekanannya, perkara itu harus ditangguhkan. Artinya penyidik dalam hal ini jangankan untuk menahannya, untuk menyidik saja itu tidak boleh, karena itu sesuai dengan telegram Kapolri, ditangguhkan perkaranya. Itu ada aturannya. Kita negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Indonesia adalah negara hukum. Jadi ada prinsip yang kita anut itu prinsip legalitas. Jadi segala sesuatu itu harus berdasar hukum, tidak bisa berdasarkan pemikiran, tidak bisa berdasarkan anggapan-anggapan, tapi harus hukum secara tertulis yang menjadi panduan kita. Nah, jadi perkara ini, mau digoreng seperti apapun isunya, beritanya, tetap ini perkara tidak bisa diteruskan. Itu undang-undang.
bukan pendapat kita pribadi ya. Nah, yang kedua ini ada beberapa media juga klarifikasi ini, karena ini konferensi pers menyebut di situ ada pemeriksaan ahli dalam perkara ini, namun perkara juga masih belum lengkap dan lain sebagainya. Bahwa setelah saya teliti dalam berkas perkaranya, memang itu tidak ada ahli diperiksa. Artinya ada berita bohong yang disampaikan dalam hal ini. Yang kedua juga saya pernah membaca itu di dinding Instagram Polres Kampar, tidak salah ya. Di situ dijelaskan di antara 3 orang klien kita ini, Abu Nawar, Oyong maupun Martunus, yang menerima uang jual beli itu hanyalah Oyong dan Martunus sesuai dengan surat SKGR yang dimilikinya. Oyong sama dengan si Abu Nawar, saya ralat ya, bukan Martunus. Yang menerima uang jual beli ini adalah Abu Nawar sama dengan Oyong, Martunus tidak. Itu rilis berita kalau tidak salah di Instagram Polres Kampar, Satreskrim Polres Kampar kalau saya tidak salah. Di situ memang Pak Martunus ini memang dia tidak sebagai pemilik, dia hanyalah pada waktu transaksi ketiga itu mewakili Abu Nawar karena waktu itu berhalangan hadir. Jadi dipinjamlah rekening si Abu Nawar ini untuk sementara waktu, dan seluruh uang itu sudah diserahkan ke Abu Nawar dan juga sebagian sudah diserahkan kepada pemilik tanah juga atas nama Oyong sesuai dengan SKGR asli. Nah, itu. Cuman saya heran kenapa di sini istilahnya yang selalu dinaikkan oleh media tersebut hanya satu nama saja, nama klien kami dengan inisial M Martunus, itu juga tidak tepat ya. Jadi kami minta istilahnya dengan konferensi pers ini kami memberikan klarifikasi kepada semuanya, itulah dudukan hukumnya dan duduk perkaranya dan itulah aturan hukumnya. Itulah yang dapat saya sampaikan, dan memang sampai hari ini si Martunus dan kawan-kawan ini masih ditahan. Saya berharap supaya Polres Kampar ini profesional ya. Profesional itu termasuk dalam kode etik anggota Polri profesional ya, salah satunya mematuhi aturan-aturan yang ada. Apalagi ini ada telegram Kapolri ya, yang memang ini kan memang sifatnya kan langsung. Itu sifatnya arahan dan perintah langsung dari pimpinan. Saya minta kepada pihak siapapun yang mengutip perkara ini maupun yang memberitakannya agar supaya yang pertama tulislah berita yang berimbang. Harus ada leadnya, kaki beritanya harus ada, narasumbernya ada. Yang kedua, tidak mencampur adukkan berita fakta dengan opini. Itu tidak boleh. Jadi di dalam dunia jurnalistik itu dia harus tegak lurus, fakta-fakta, opini supaya istilahnya tidak terjadi penghakiman terhadap seseorang yang dapat tercemarnya nama baik seseorang. Nah, makanya hari ini saya konferensi pers karena berita simpang siur, makanya saya mengundang Bapak Ibu sekalian ke sini untuk meluruskan itu.